Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ahmad Zaki Maulana dengan NIM 23040019. Saya Muhammad Farul Dani dengan NIM 23040030. Saya Rehan Wara Ramadan, NIM 23040006. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Rehan. Untuk yang pertama ada tabel review jurnal. Di sini ada 9 judul artikel yang sudah direview oleh kelompok kami. Untuk selanjutnya, untuk tabel review jurnal yang pertama ada sistem perhitungan otomatis untuk pembatasan jumlah orang pada ruangan berbasis IoT. Untuk selanjutnya, yang kedua ada rancang bangun sistem pengendalian penyiraman tanaman hortikultural berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk selanjutnya yang ketiga ada sistem pemilahan dalam pengelolaan sampah berbasis IoT menggunakan teknologi jaringan LoRa pada platform Node-RED. Untuk yang keempat ada sistem informasi persediaan barang berbasis web pada PT Wirausaha Muda Mandiri Jakarta. Dan selanjutnya yang kelima ada sistem informasi pendapatan dan pelayanan warga RT 007 RW 01 Kota Baru Bekasi Barat berbasis web. Dan untuk yang keenam ada perancangan website sebagai media informasi dan peningkatan citra pada SMK Dewi Sartika Tangerang. Untuk yang ketujuh ada analisis kinerja jaringan Wi-Fi wireless network signal info pro. Untuk yang kedelapan ada pengelolaan penggajian karyawan dengan metode gross up berbasis web. Dan untuk yang terakhir ada aplikasi bel sekolah otomatis berbasis desktop pada SMP Negeri 3 Selawi. Untuk yang kedua ada pembahasan. Untuk yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau perilaku manusia. Pendekatan ini berusaha menggali makna, pengalaman, atau perspektif subjek yang diteliti dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi langsung, studi kasus, dan analisis dokumen. Penelitian ini berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dan hasilnya biasanya disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Penelitian ini lebih cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami proses, motivasi atau alasan dibalik tindakan atau fenomena tertentu, bukan sekedar mengukur atau mencari hubungan kuantitatif antar variabel. Untuk yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Untuk pendekatan ini mengukur variabel-variabel tertentu dan menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini kemudian diukur dan dianalisis secara statistik untuk menemukan pola hubungan atau perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemaparan pada jurnal. Yang pertama, jurnal dengan metode kuantitatif, yaitu analisis kinerja jaringan Wi-Fi wireless mount network signal info pro. Jurnal ini membahas analisis performa jaringan Wi-Fi menggunakan aplikasi tertentu dan mengukur parameter seperti delay, packet loss, dan throughput yang umumnya dianalisis secara kuantitatif. Yang kedua ada jurnal rancang bangun sistem pengendalian penyiraman tanaman hortikultura berbasis Internet of Things. Jurnal ini mengukur kelembaban tanah dan
efisiensi penggunaan air dalam budidaya tanaman bayam dengan data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya ada jurnal dengan metode kualitatif, yaitu ada jurnal perancangan website sebagai media informasi dan peningkatan citra pada SMK Dewi Sartika Tangerang. Jurnal ini lebih fokus pada perancangan website sebagai alat informasi dan promosi yang kemungkinan besar mencakup pendekatan kualitatif dalam pemahaman kebutuhan pengguna dan evaluasi citra yang diinginkan. Yang terakhir ada jurnal Sistem Informasi Pendataan dan Pelayanan Warga RT 007 RW 0012 Kota Baru Bekasi Barat berbasis website. Jurnal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan warga dan pendekatan kualitatif mungkin digunakan untuk memahami kebutuhan dan efektivitas sistem bagi masyarakat setempat. Dan selanjutnya tinggal 3 analisis perancangan sistem. Pada analisis perancangan sistem ini menggunakan prototipe dan waterfall STLC. Untuk membuat prototipe melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa pengguna dan tujuan sistem secara keseluruhan seperti mengonfirmasi dari calon pengguna atau stakeholder melalui wawancara, survei atau diskusi mengidentifikasi kebutuhan fungsional, fitur yang harus ada dan kebutuhan non fungsional, misalnya keamanan, kecepatan dan user friendly. Membuat sketsa dasar dari keterampilan antarmuka untuk menunjukkan letak elemen-elemen seperti tombol, menu, dan konten, dan membuat program atau kode untuk mengimplementasikan desain. Dan selanjutnya ada prototipe. Prototipe adalah versi awal atau model sederhana dari suatu produk atau sistem yang dibuat untuk menguji konsep, fungsi, atau desain sebelum pengembangan lebih lanjut atau produksi massal. Yang kedua, pendekatan prototipe sangat efektif untuk proyek yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna yang belum jelas atau sering berubah. Dalam metode ini, pengembangan membuat versi awal dari sistem dengan fungsionalitas dasar yang kemudian diuji dan diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Yang ketiga, ada keunggulan utama prototipe adalah pendekatan yang iteratif, di mana prototipe dapat terus disempurnakan dalam beberapa siklus hingga memenuhi harapan pengguna. Hal ini memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap kebutuhan dan preferensi pengguna. Selanjutnya ada metode waterfall. Pertama, ada waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan linear, di mana setiap tahap dalam proses pengembangan dilakukan sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Metode ini dinamakan waterfall karena alur kerjanya yang mengalir ke bawah seperti air terjun dari tahap awal hingga akhir tanpa kembali ke tahap sebelumnya. Selanjutnya ada metode waterfall adalah pendekatan yang linear dan terstruktur, di mana setiap tahap pengembangan seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap dan berurutan. Tahap berikutnya dimulai setelah tahap sebelumnya selesai dan disetujui. Selanjutnya ada metode ini cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan tetap, karena setiap tahapan memiliki dokumentasi yang lengkap dan persyaratan yang sudah jelas sebelum implementasi dimulai. Ini lagi. Selanjutnya penutup. Bab ini telah memaparkan secara rinci metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari desain penelitian, populasi, dan sampel, instrumen penelitian, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang valid dan reliable untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan. Metode penelitian yang
telah dipaparkan di atas dirancang untuk mencapai tujuan penelitian dengan pendekatan yang sesuai dengan menggunakan metode prototype dan waterfall, kualitatif, kuantitatif. Ini penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya sehingga hasil analisis mampu menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang teknologi IoT dan web. Adanya prosedur yang sistematis dan langkah-langkah yang terstruktur juga diharapkan dapat meminimalkan bias bisa serta memaksimalkan keteladanan dan kualitas hasil penelitian ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.